udah pengumbaran, udah penjemuran, udah pemandian, kok belum enak juga di kantangan. Nah, ini juga mungkin kalian melalaikan dengan yang namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morebatu mania, kicau mania, sehobi Nusantara. Kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seberapa penting sih perawatan murai batu di harian ya. Sebelum menyimak pembahasan, seperti biasa saya mengingatkan bahwa video ini dibuat dari awal sampai akhir itu akan berkaitan. Jadi disarankan agar menyimak pembahasan dari awal juga tengah dan akhir ya. Jadi seberapa penting sih perawatan murai batu di harian ya. Jadi dari mulai buka kerodong sampai dia tidur itu tentunya juga kita berikan perawatan itu punya alasan ya. Dari mulai kita berikan pur, kemudian berapa jumlahnya ekstra puding, kemudian kita berikan pemandian atau tidak, kita umbar atau tidak, kita jemur atau tidak, kemudian kita kerodong atau ablak. Nah, ini juga kita gantung dia atau kita tempatkan dia itu di ruangan yang sejuk atau ruangan yang agak bersuhu tinggi. Kemudian kapan kita juga harus memasterkan dia. Nah, itu segalanya kita harus mengetahui maknanya agar kita mengetahui juga manfaatnya gitulah ya. Jadi untuk rawatan harian itu yang pertama adalah kita ambil dia agar sehat dulu ya. Dalam arti dari pagi pas kita buka kerodong, kita kasih pur, kita bisa menentukan kira-kira burung ini cocoknya pakai pur warna apa. Biasanya kalau kuning itu dia banyak mengandung madu. Kemudian kalau hijau itu banyak terbuat dari rumput laut. Nah, kuning ini sendiri tentunya akan cocok bagi murai batu yang over birahi. Kemudian hijau ini akan cocok bagi murai batu yang over emosi, karena coklat ataupun kuning ini kan terbuat dari madu ya, yang sifatnya juga agak lebih panas ya. Beda dengan pur yang warna hijau, itu kombinasinya dari rumput laut. Jadi kita menentukan warna saja sudah harus tahu alasannya. Kemudian kita juga harus mengetahui juga kadar protein pur tersebut gitulah ya, karena itu akan mempengaruhi, sangat mempengaruhi dengan kondisi badan si murai batu itulah ya. Kita bisa ambil pur atau kita beli pur itu yang proteinnya rendah, itu untuk murai batu yang sudah memiliki proteinnya tinggi, dalam arti dia sudah mungkin birahinya sudah tercukupi di situ. Kemudian kita pilih protein purnya itu berprotein tinggi. Ini untuk murai batu tentunya yang kekurangan protein. Nah, kenapa kita pilih-pilih protein ya? Biar kita nggak ribet dalam
memberikan makanan tambahan ataupun ekstra puding ya, semisal jangkrik, kemudian kroto, kemudian ulet Hongkong ataupun ulet bambu ataupun cacing. Nah, di situ juga kita mempunyai alasan gitu lah ya. Jadi nggak boleh asal-asalan dalam memberikan pur gitu lah ya. Kemudian selanjutnya kita tentukan juga ekstra puding. Nah, ini ekstra puding adalah makanan tambahan ya. Tentunya juga ini nggak wajib gitu lah ya, karena ada yang membutuhkan tambahan, ada yang tidak membutuhkan tambahan. Dalam arti murai batu ada yang cocoknya itu ketika kita berikan pur saja, tidak perlu tambahan ekstra puding, karena semua ekstra puding itu mengandung protein. Nah, padahal ekstra puding ini sendiri adalah salah satu kemauan burung si murai batu gitulah ya. Ya wajar kalau dia itu mau, karena ekstra puding ini adalah makanan aslinya dia ketika di alam liar sana itulah ya. Terus ibaratnya kalau kita berikan itu kemauan dia, terus kita jor ekstra puding, umpamanya dia kemauan dia itu kroto gitulah ya. Padahal kita tahu murai batu kita itu sudah over protein ataupun obesitas ataupun over birahi. Nah, di situ karena kita senang melihatnya murai batu yang kita berikan kroto dan juga ekstra puding. Kalau di tempat saya itu juga mahal, sekilo di sini bisa 250.000, ada yang 230.000. Nah, kalau saya beli 1 on saja sudah segitu harganya. Jadi mungkin orang berpikiran oh ini bagus ekstra puding gitu loh ya. Tetapi juga ini belum tentu bagus. Maka juga kita bisa sesuaikan takaran atau jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhan dia, bukan sesuai dengan kemauan dia gitu ya. Kemudian untuk mandi juga kita harus tahu manfaatnya, maknanya juga ya. Mandi adalah membuat dia itu segar, kemudian membersihkan bulu-bulu dia itu dari kuman-kuman yang sederhana, kemudian kuku-kuku dia, kulit dia biar bersih di situ ya. Dan juga ini efeknya adalah menurunkan suhu tubuh dan juga menurunkan laju metabolisme dia itulah ya. Jadi ketika burung murai batu yang sedang mengalami over birahi terus kita berikan pemandian yang ugal-ugalan ataupun kita berikan mandi itu dalam sering ya, pokoknya sering gitu loh, pokoknya ya itu. Nah, itu juga nggak akan bagus gitu loh ya. Yang dia butuhkan ketika murai batu dalam kondisi ini adalah penjemuran gitu loh ya. Tetapi kalau dia itu sukanya mandi, tetapi kita nggak tahu efek mandi, dan kita cuman tahu murai batu tersebut over birahi, tetapi dia itu sukanya mandi. Nah, itu juga nggak akan cocok gitu loh ya. Nah, itu juga kita perlu pemahaman di sini ya. Kemudian untuk penjemuran juga apakah hari ini akan kita jemur? Nah, setelah jemur kita ambil berapa lama di situ ya. Karena seperti yang saya sudah bilang, penjemuran juga untuk mematikan kuman-kuman yang sifatnya sederhana di bulu-bulu dia, di kulit-kulit dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini akan otomatis meningkatkan sistem metabolisme dia. Nah, di situ juga pencernaan itu akan bekerja keras, dalam arti ini berputarnya itu cepat itu ya. Maka penjemuran sendiri wajar kalau menaikkan suhu tubuh, dan ini akan meningkatkan emosi di situ ya.
Jadi itu pemahamannya, itulah ya. Kemudian untuk pengerodongan sendiri kita perlu atau tidak? Nah, itu juga menyesuaikan situasi cuaca, kemudian menyesuaikan dengan kondisi burung, ya itu juga harus kita ketahui maknanya. Nah, setelah kita tahu maknanya, kita bisa menyesuaikan dengan kondisi burung kita sendiri ya. Seperti pemasteran itu nggak wajib untuk dikerodong, tetapi ya alangkah baiknya dikerodong ketika burung tersebut itu dia itu gacor, umpamanya gacor kemudian dikerodong kok diem, berarti dia itu cocok di situ ya, dalam arti diem, dia nggak tarik leher ataupun nggak kelihatan stres lah ya. Nah, itu juga akan cocok ketika kita berikan nantinya juga pemasteran di situ ya. Kemudian untuk pengerodongan sendiri ini akan cocok diberikan kepada murai batu yang berbirahi, karena ini akan sedikit menaikkan suhu tubuh dan juga suhu yang ada di sekitar tubuh dia, di dalam sebatas di dalam sangkar itu sendiri ya. Nah, itu jadi dan juga pengkerodongan juga pembatas antara lingkungan dia di sangkar dengan lingkungan manusia ya. Jadi ini akan membuat dia itu nyaman gitu ya. Kemudian akan cocok juga untuk menghalau ataupun menghindari dari serangga-serangga yang mungkin akan berbahaya ketika dimakan dia. Nah, itu juga kita juga bisa memilih apakah ini perlu dikerodong ataupun tidak. Nah, tentunya juga kita juga bisa menentukan ataupun kita berikan waktu dia itu mabung ya, karena seperti tadi ini akan membuat dia itu nyaman. Nah, mabung sendiri itu yang dibutuhkan adalah kenyamanan. Walaupun ada juga yang mabung itu dibutuhkan oleh burung yang mungkin kekurangan protein, maka juga harus dijual ekstra puding. Ada yang perlu dimandikan, ada yang perlu yang dijemur, ada yang dia mau mabung ketika diumbar. Nah, itu beda-beda di situ. Jadi kita bisa sesuaikan apakah pengerodongan ini cocok untuk dia, itulah ya. Kemudian seperti tadi pemasteran juga. Nah, ini kita berikan itu ketika dia itu tenang, tetapi dia itu tidak gacor dan juga dia itu tidak tidur di situ ya. Jadi ini juga beralasan kok si Om ini ngomongnya ngelantur atau gimana ya. Pokoknya dari yang saya ulas tadi di depan itu semuanya sudah saya bahas di video sebelumnya. Bagi mungkin kalian yang belum menyimak ya, simak dulu di situ, maka juga akan nyambung di sini ya. Kemudian penempatan kandang. Nah, ini yang mungkin banyak diabaikan oleh kalian ya, karena penempatan kandang ini bagusnya di ruang yang suhu rendah ataupun suhu tinggi. Nah, ini juga akan kita sesuaikan dengan murai batu kita sendiri. Nah, kalian yang tahu. Nah, terus kalian juga yang tahu dengan cuaca yang ada di sekitar kalian itu ya. Kemudian yang terakhir adalah istirahat. Nah, di sini yang mungkin bagi kalian sudah memberikan rawatan dengan konsisten ya, dengan ekstra puding yang berkualitas, yang mahal, yang bagus, yang bervariasi. Udah pengumbaran, udah penjemuran, udah pemandian, kok belum enak juga di kantangan. Nah, ini juga mungkin kalian melalaikan dengan yang namanya istirahat. Karena semuanya rawatan yang kalian berikan, ketika tidak kalian sesuaikan ataupun berikan juga istirahat yang berkualitas, maka juga ini akan membuat capek ya murai batu kalian ya. Ya intinya capek dengan rawatan kalian gitu loh ya.
Nah itu tadi. Maka ada yang murai batu jalan ya, jalan di gantangan, selalu juara di lomba. Itu ketika murai batu itu tidak dirawat, dalam arti dia itu perawat dia itu kerja dari pagi sampai pulang malam. Nah itu full krodong, nggak dirawat, nggak dijemur, nggak dimandikan, nggak diumbar, tetapi jalan. Itulah. Loh kok bisa Om? Ya bisa. Nah tetapi kita nggak akan bahas di sini, nanti tidak kepanjangan. Kita akan bahas juga perawatan ya murai batu yang nggak dirawat gitu loh ya, tapi dia jalan gitu loh. Kok bisa Om? Ya bisa, nanti kita jelaskan di video lain. Nanti mungkin bisa dipahami dan masuk akal tentunya ya. Oke ya, mungkin itu cukup itu dulu. Pokoknya intinya dari pembahasan kali ini, kalian sesuaikan yang namanya rawatan apapun itu ya. Nah itu sesuaikan dengan murai batu kalian. Nah itu juga kalian harus tahu makna dari rawatan tersebut. Jangan mengambil rawatan yang asal-asalan, dengan dalam arti tidak mengetahui maknanya gitu ya. Dan juga rawatan untuk istirahat ini juga sangat amat penting ya. Seperti di video saya sebelumnya di pembentukan power, ini komplit dari ekstra puding, jor mandi berkualitas, jemur semampu dia, jor lagi. Nah ini juga sorenya nggak dikasih rawatan, agar apa ya, istirahat loh ya. Nah itu juga ini juga perlu kalian pikirkan juga, istirahat itu penting ya. Apa jadinya kalian sibuk di rumah gitu ya, sibuk aktivitas. Nah pas ada lomba ataupun ada mungkin kalian atlet sepak bola ataupun badminton, nah karena sibuk latihan di rumah, jadi istirahatnya kurang, malah jadi pas lomba itu ataupun pas sepak bola ataupun badminton ya, itu tentunya juga kalian nggak akan fit di situ ya, karena kebanyakan latihan di rumah gitu loh ya. Jadi masuk akal juga di sini. Oke ya, untuk Anda yang baru menyimak, baru lihat video di channel ini, mungkin belum mengena ataupun belum merasa mudah memahami ya, kalian simak dulu video-video sebelumnya. Dan untuk Anda yang sekiranya sudah mudah memahami, mudah mencerna, dan tentunya juga merasa sudah masuk akal, boleh kalian subscribe dan like agar channel ini berkembang, karena tanpa kalian channel ini nggak akan berkembang gitu ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin tidak sengaja ya. Dan jangan lupa simak video yang akan datang juga, karena masih banyak lagi permasalahan yang akan kita bahas, dan kita juga akan praktek di lapangan. Nantinya kita ulas murai batu si A, si B, si C dengan rawatan apa, dengan pengondisian di lapangan bagaimana, dengan settingan harian apa. Nah kita juga akan nantinya juga langsung terjun ke lapangan di situ ya, tetapi juga kita bahasnya yang ringan-ringan aja dulu gitu loh ya. Oke ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.